Nyanyikan pujian yang kira-kira saya jemput kita berdiri semua. Kita bersorak bagi Tuhan. Kita mau katakan Tuhan Raja Maha Besar. Amin. Haleluya. Kita bersorak bagi Tuhan. Kita memuji Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Tuhan Raja Maha Besar. Amin. Mari datang menyembah Dia. Haleluya. Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini. Dia membentuk gunung-gunung. Kehadirannya datanglah. Mari bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah. Dia batu keselamatan. Puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Amin. Haleluya. Tuhan Raja Maha Besar. Haleluya. Kita bersorak bagi Tuhan. Amin. Haleluya. Tuhan Raja Maha Besar. Amin. Haleluya. Mari datang menyembah Dia. Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini. Yang membentuk gunung-gunung. Kehadirannya datanglah. Nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah. Dia batu keselamatan. Puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Sekali lagi Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Amin. Haleluya. Mari datang menyembah Dia. Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini. Dia membentuk gunung-gunung. Kehadirannya datanglah. Nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah. Dia batu keselamatan. Puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Dia pencipta dunia ini. Dia membentuk gunung-gunung. Kehadirannya datanglah. Nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah. Dia batu keselamatan. Puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Dia dengan bersuka bernyanyilah. Dia batu keselamatan. Puji Dia Tuhan Raja Maha. Oh, dengan bersuka. Dengan bersuka bernyanyilah. Dia batu keselamatan. Puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Hanya bagi Engkau Tuhan. Haleluya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Kau Raja kami Tuhan, silakan duduk. Terima kasih Tuhan. Kami boleh merasakan kehadiran Tuhan ada tengah-tengah kami. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang luar biasa. Engkau sanggup menjawab doa-doa kami Tuhan. Kau sanggup, Kau sangat sanggup Tuhan. Haleluya. Sebentar kita mau mendengarkan firman-Mu. Bentuklah hati kami Tuhan. Kami mau menyembah Engkau Allah yang hidup, Allah yang besar. Haleluya. Amin. Amin Tuhan.
menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Saya jemput jemaat berdiri, kita nyanyikan lagu ini. Tak selalu Tuhan menjawab doa, Amin, haleluya. tapi Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Glory, haleluya. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Amin, haleluya. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Tuhan jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang Amin, haleluya. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang Jemaat nyanyikan pujian ini, kita berseru kepada Tuhan. Amin. lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan Sama-sama kita sembah Dia. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Tuhan jadikan semua. Yesus mendengar, amin, lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab. Haleluya. Amin Tuhan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat
Kita nyanyikan lagi refnya ya saja. Yesus mendengar. Dengan kasih Kristus nanti Ibu Sugiono pimpin doa firman Tuhan. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku tak melihat Dia jadikan. Oh, Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Amin, haleluya. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku tak melihat Dia jadikan semua. Ku tak melihat Dia jadikan semua. Ku tak melihat Dia jadikan semua. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Haleluya. Glory, glory. Terima kasih Terima kasih Bapa di surga. Segala puji dan syukur dan hormat dan kemuliaan Bapa kami persembahkan hanya padamu ya Bapa. Pagi yang indah ini Tuhan, kami boleh datang kembali ke hadapan hadirat-Mu yang kudus Tuhan. Kami datang menyembah Engkau agung, karena Engkau Allah yang patut kami sembah dan kami agungkan tinggi ya Bapa. Karena itu kami sungguh bangga Bapa, mempunyai Allah yang besar dan heran seperti Engkau Tuhan. Engkau Allah yang patut kami muliakan Tuhan, karena Engkaulah Allah yang patut kami tinggikan Bapa. Haleluya Bapa. Engkau Rajaku, Engkau Allahku, Engkau Tuhanku, Engkau Yesus Juru Selamat yang terbaik dalam hidup kami ya Bapa. Bapa, ampuni segala dosa-dosa kami ya Tuhan. Berikan kami senantiasa kekuatan, kesehatan, iman yang teguh, taat mengiring kepadamu ya Bapa. Karena itu Tuhan, kami sungguh merasakan Tuhan betapa dahsyat dan hebatnya Engkau dalam kehidupan kami di tempat ini ya Bapa. Engkau Allah kami, Engkau Tuhan, dan Engkau Allah Juru Selamat kami yang terbaik Bapa. Terpujilah akan nama-Mu Tuhan Yesus. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami ya Bapa. Berikan kami senantiasa hati yang mengasihi Engkau Tuhan. Terpujilah akan nama-Mu, terpujilah akan kasih-Mu, terpujilah akan kuasa Roh Kudus-Mu ya Bapa. Bapa, Engkau berkati semua sidang jemaat di tempat ini Tuhan. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan, dalam kesusahan Engkau hiburkan mereka ya Tuhan. Engkau urapi kami semua di tempat ini ya Tuhan Yesus. Sebentar Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu, agar firman-Mu yang sebentar akan dipaparkan oleh hamba-Mu ini Tuhan boleh menjadikan berkat kekuatan bagi iman percaya kami kepadamu Bapa. Pakai lidah bibir hamba-Mu ya Tuhan, agar mereka boleh memaparkan firman-Mu dengan heran dan luar biasa. Terima kasih ya Tuhan Yesus.
Beri kemenangan, beri kekuatan iman yang teguh di dalam menyembah dan mengasihi kepadamu ya Bapa. Kami sungguh merasakan betapa kami bangga Tuhan mempunyai Engkau Yesus. Terima kasih Bapa. Segalanya Bapa kami mau serahkan Roh Kudus hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Kita sudah memuji menyembah Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Firman Allah pada pagi hari ini kita lihat di dalam kitab Injil Matius pasal 18 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Dalam Injil Matius 18 mulai ayat 1 sampai 5 kita hormati pembacaan firman Allah. Saya memulainya ayat 1, kita bergantian sampai ayat 5. Dalam Injil Matius 18 saya baca ayat 1 dan seterusnya kita bergantian. Pada waktu itu datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga? Ayat 2, 3. Lalu berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak-anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. 4. Dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Puji Tuhan, silakan duduk. Kita lihat dalam ayat ini, murid-murid Yesus dan juga ada beberapa orang di situ, termasuk ada juga anak-anak ada di dalam perkumpulan itu. Lalu dikatakan ada murid-murid berkata kepada Tuhan, Tuhan, siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga? Karena kalau kita melihat sebelumnya, murid-murid ini saling mengklaim diri bahwa mereka yang ada yang berkata lebih baik, lebih pintar, lebih utama, dan lain-lain. Sehingga mereka itu pengen tahu. Lalu mereka datang kepada Yesus dan ingin untuk Yesus memberikan penjelasan kepada mereka. Siapa sih yang terbesar di dalam kerajaan surga? Nah, dan kita lihat Tuhan Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkan di tengah-tengah murid-murid dan orang-orang pada waktu itu. Jawaban Tuhan sungguh menakjubkan. Sebab Tuhan berkata begini, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat. Jadi kita lihat pertanyaan yang diajukan oleh orang-orang ini menjebak mereka. Dengan kata lain, Yesus melihat mereka adalah orang-orang yang pingin diunggulkan, pingin supaya dianggap orang hebat, orang besar, yang utama dan sebagainya. Sehingga Tuhan mengatakan, kamu harus bertobat seperti anak-anak kecil ini. Sebab dikatakan dalam ayat ini, dan menjadi seperti anak kecil. Saya ulangi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak-anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Tegas Tuhan katakan ini. Saya ulang-ulang kali membaca. Kok sepertinya masalah ini kok bisa membuat orang bisa tidak masuk surga. Kelihatan sepele.
kelihatan seperti masalah kecil. Tidak perlu diperhatikan. Tapi Tuhan berkata dengan serius. Kalau kamu tidak bertobat. Dan kalau kamu tidak menjadi seperti anak-anak kecil ini, kamu tidak masuk surga. Ini perkataan Tuhan Yesus cukup keras, saudara-saudara. Dan ini juga firman Allah ini untuk saya dan saudara-saudara. Saya membaca beberapa referensi dalam ayat ini. Anak-anak kecil ini yaitu umurnya seperti di bawah 5 tahun atau balita di bawah 5 tahun. Yesus ambil anak yang kecil ini. Tidak disebutkan setahun 2 tahun, tapi saya baca referensinya sekitar di bawah 5 tahun. Yesus letakkan anak itu di tengah. Lihat ini anak ini. Mereka lihat, waduh. Apa yang akan Yesus katakan selanjutnya? Tuhan katakan kalau kamu tidak bertobat dan jadi seperti anak-anak kecil ini, tidak masuk surga kamu. Sebelum saya lanjutkan, perlu juga saya ingin tegaskan, dalam kehidupan anak-anak itu ada 3 fase. Fase pertama yaitu balita. Dari bayi sampai umur 5 tahun. Itu yang disebut balita. Ini anak-anak seperti ini masih murni. Lalu dalam 6 tahun sampai dengan 12 tahun, 13 tahun, itu adalah masa di mana anak-anak itu akan dibentuk karakternya. Atau pembentukan karakter anak itu dimulai dari 6 tahun sampai 12-13 tahun. Ini sangat penting. Pembentukan karakter ini akan menentukan masa depan dirinya sendiri. Makanya kalau anak kecil itu sejak dari kecil dia sudah dibawa ke gereja, dia sudah diajarkan untuk takut akan Tuhan, maka sejak dia kecil itu karakternya mulai dibentuk. Ada pembentukan karakter. Nah setelah dia itu dari 13 tahun sampai 18-19 tahun, itu adalah masa dalam pematangan karakter anak. Kalau seorang anak itu dari 6 sampai 13 tahun, pembentukan karakternya meleset, akan sangat berbahaya. Bila dia akan masuk dalam umur 13 sampai 18-19 tahun. Dia tidak akan dapat menjadi anak matang dalam karakter. Itu sebabnya begitu banyak anak-anak remaja banyak yang tinggalkan Tuhan dalam umur-umur seperti ini. Makanya yang punya anak, didiklah anak-anak itu. Datang ke gereja sekolah minggu. Ada 3 macam mendidik anak. Pertama orang tua di rumah. Yang kedua guru di sekolah. Yang tidak kalah penting adalah guru-guru sekolah minggu. Mendidik karakter mereka. Supaya mereka memiliki karakter utamanya apa? Takut akan Allah. Di dalam Amsal ada beberapa ayat berkata, dari manakah datangnya hikmat dan pengetahuan? Dimulai dari rasa takut akan Allah. Kalau seorang anak itu mulai masuk dalam pembentukan karakter, dia sudah takut akan Allah. Lalu dia pematangan karakter 13 sampai 19 mungkin. Maka dia akan menjadi seorang yang pintar secara jasmani. Dan dia juga matang secara rohani. Orang tua bangga melihat anak-anak yang seperti ini. Dia sudah punya dasar yang kuat. Tidak mudah digoyahkan. Apalagi pada akhir zaman ini. Iblis sangat mengamati anak-anak muda. Bagaimana mereka akan dihancurkan oleh segala daya upaya iblis pada akhir zaman ini. Nah kita lihat di dalam ayat ini, kembali kepada ayat ini.
Tuhan Yesus katakan, kamu harus bertobat. Kamu harus melihat menjadi seperti anak-anak kecil ini. Apa sih yang ada pada anak kecil di bawah 5 tahun ini? Anak-anak balita ini, kalau kita lihat, masih murni, tulus, polos, ibarat kertas, masih lembaran kertas yang putih bersih. Ini anak balita seperti ini. Polos, belum ada kemauan atau berbuat dosa, berbuat jahat. Wah, masih polos, masih bersih, masih murni kehidupan anak-anak di bawah 5 tahun ini. Tuhan berhadapan dengan orang-orang dewasa. Tuhan sudah tahu, kamu ini harus bertobat. Ini anak ini, lihat anak balita ini. Dia orang yang polos, dia orang jujur. Dia yang masih murni, pikiran hatinya belum tercemar oleh dosa. Dia belum tahu berbuat dosa, belum tahu menipu, belum tahu berbohong, belum tahu melakukan perbuatan dosa dan jahat. Ini, lihat anak ini. Ini Tuhan Yesus katakan, siapapun kita adalah orang-orang dewasa pada umumnya. Tuhan Yesus mengatakan untuk saya dan saudara, balik lihat sifat anak-anak ini. Yang sifat mereka polos, sifat mereka murni, tulus, ikhlas. Belum ada niat untuk membuat dosa atau kejahatan dalam diri mereka. Dengan kata lain, Tuhan inginkan saya dan saudara memiliki sifat daripada anak-anak ini, yang memiliki hati yang tulus ikhlas, hati yang bersih, tidak dikotori oleh segala macam pikiran-pikiran yang berdosa, tidak dikotori dengan hal-hal yang bertentangan dengan Tuhan. Ini yang Allah inginkan dalam kehidupan saya dan saudara-saudara. Sebab kalau tidak, Tuhan Yesus sendiri katakan, kamu tidak bisa masuk di dalam kerajaan surga. Bawaan manusia memang, kalau dia sudah mulai akil balik, maka dia sudah mulai belajar bagaimana untuk menipu, bagaimana untuk berbohong, bagaimana untuk melakukan kejahatan, dan lain-lain sebagainya. Dan kalau itu terus dibiarkan, dia bertumbuh makin lama makin besar, dan makin banyak juga dosa-dosa kejahatan yang dia lakukan dalam hidup ini. Itulah manusia. Susah untuk dibendung. Makanya banyak sekali orang sulit untuk menanggalkan ikatan dosa. Ikatan dosa kejahatan begitu mengikat dia. Sebab dia sudah mengikat dia dari sejak akil balik. Sulit untuk melepaskan kebiasaan-kebiasaan buruknya. Sulit untuk bisa menanggalkan pikiran-pikiran jahatnya. Sangat sulit. Tapi ada berita baik. Tuhan Yesus tawarkan, kalau kamu ingin masuk dalam kerajaan sorga, kamu harus menjadi seperti sifat anak kecil ini. Hidup dalam kemurnian, hidup dalam kejujuran, hidup dalam ketulusan, keikhlasan. Kalau kita lihat di dalam Alkitab, banyak sekali ayat yang menyokong untuk hidup benar, untuk hidup tulus di hadapan Tuhan. Banyak sekali, tapi saya hanya memberikan beberapa contoh saja. Di dalam Mazmur 11 ayat 7, di situ firman Allah mengatakan, orang yang tulus hatinya, nanti kelak dia akan memandang Allah. Di dalam Mazmur pasal 73 ayat 1,
Allah akan selalu berbuat baik kepada mereka yang hidupnya tulus dan ikhlas di hadapan Tuhan. Coba. Di dalam Mazmur 41 ayat 13, Tuhan akan menopang orang-orang yang memiliki ketulusan dalam hatinya. Tuhan topang. Meskipun keadaan hidup di dunia banyak sekali goncangan, tapi kalau kita memiliki sifat yang tulus hati di hadapan Tuhan, maka Tuhan tidak akan biarkan goncangan itu tidak akan membuat kita roboh dan terjatuh dan tergeletak. Tapi Dia akan topang kita dengan tangannya yang begitu kuat. Di dalam Mazmur 7 ayatnya yang ke-11, orang yang tulus hati di hadapan Allah, maka Tuhan akan memberikan keselamatan di dalam kehidupan dan keluarganya. Bahkan Yosua 24 ayatnya yang ke-14. Dia berkata, katakan kepada bangsa Israel, kalau kamu mau beribadah kepada Allah, beribadahlah kepada Allah dengan tulus dan ikhlas. Ibadah-ibadah seperti inilah yang akan menyenangkan hati daripada Tuhan. Pada waktu zaman Yosua, sudah mulai ada bangsa Israel sebagian yang mulai memalingkan diri mereka kepada penyembahan berhala. Yosua tampil. Dia katakan, tapi kami dan keluarga kami akan datang beribadah kepada Tuhan saja. Kami akan memuji, beribadah dengan tulus ikhlas di hadapan Tuhan. Beribadah juga harus dengan tulus ikhlas, tidak dengan paksaan. Anda enak, enggak kebaktian. Habis udah di WA, sudah ditelepon sama ibu gembala, ya udah enggak enak, datang sajalah. Tidak bisa seperti itu. Beribadah kepada Allah dengan hati yang rela, dengan hati yang tulus. Sebelum Raja Daud mati dan Salomo menjadi raja penggantinya, salah satu nasihat sebelum dia mati, dia katakan kepada Salomo, beribadahlah kepada Allah dengan segenap hatimu, dengan ketulusan hatimu. Sebab kalau engkau tidak beribadah dengan tulus hati dan engkau tidak setia kepada Allah Tuhanmu, maka Tuhan akan membiarkan engkau. Tuhan akan meninggalkan engkau. Itu pesan-pesan terakhir Raja Daud kepada anaknya Salomo. Tapi Salomo kita lihat perjalanan dirinya, akhirnya dia tidak tulus. Kalau kita baca dalam Alkitab, dia memiliki istri yang banyak. Istri-istrinya membawa dia untuk pergi menyembah berhala. Tuhan begitu marah. Tadinya Daud berkata, kalau engkau ibadah kepada Allah dengan tulus ikhlas, engkau dengan setia kepada Dia, Dia akan mengangkat engkau dan keturunanmu menjadi raja-raja dari bangsa pilihan Tuhan. Tapi pada waktu Salomo menyimpang, dia tidak tulus ikhlas kepada Allah, kerajaan terpecah kepada anaknya Rehobeam. Itulah orang yang tidak tulus dan ikhlas di dalam beribadah kepada Tuhan. Begitu juga dengan saya dan saudara-saudara. Biarlah kita ini memiliki satu sikap hati seperti anak kecil. Seperti di dalam Ibrani 10 ayat yang ke-22. Di situ juga dijelaskan, kita harus beribadah kepada Allah dengan tulus, dengan ikhlas kita beribadah kepada Tuhan. Ya, jangan kita hitung-hitungan. Betul-betul kita memberi hati, tubuh, jiwa, roh kita beribadah dengan sungguh-sungguh. Bahkan ada satu ayat dalam Mazmur 18 ayat 26 sampai 27. Di situ ada ayat-ayat firman Allah berkata begini. Jikalau kamu setia kepada Allah, Allah juga akan setia kepada kamu. Jikalau kamu sungguh-sungguh kepada Allah, Allah pun juga akan sama seperti itu. Tetapi bila mana hatimu bengkok, maka Tuhan akan berlaku belat belit kepadamu. Itu firman Tuhan.
Kita setia, Tuhan setia. Kita berbuat baik, Tuhan akan berbuat baik. Tapi kalau kita bengkok hatinya, oh Tuhan lebih lagi. Dia katakan kalau kamu bengkok hati kamu, maka aku membuat kamu berbelat-belit dalam hidup kamu. Ini firman Tuhan, saudara baca di dalam Mazmur 18 ayat 26 sampai 27. Jadi kita lihat apa yang Tuhan Yesus katakan, mempunyai dasar yang kokoh. Kenapa Tuhan ingin katakan ini? Biar kamu menjadi seperti anak kecil. Kita harus memiliki hati yang tulus, ikhlas, hati yang murni di hadapan Tuhan, di hadapan sesama. Kalau hati kita bersih, wow, kita akan selalu dipenuhi dengan sukacita, damai sejahtera ada di dalam hati saya dan saudara. Saya teringat ada satu ayat di dalam kitab Roma. Kerajaan Allah itu bukan soal makan dan bukan soal minum, tapi kerajaan Allah itu soal kebenaran, soal damai sejahtera yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Orang yang beribadah seperti ini akan berkenan kepada Allah dan juga kepada manusia. Kita latih diri kita supaya kita memiliki hati yang bersih dalam hidup ini. Berapa lama sih kita hidup? Apa kita biarkan hati kita dikotori dengan banyak sekali ke situasi keadaan dosa dan segala godaan dan lain sebagainya? Waktu kita mati, andai kata, hati kita kotor, hati kita tidak bersih, hidup kita tidak berjalan baik, tidak tulus di hadapan Tuhan, celaka orang seperti ini. Yesus katakan tidak akan masuk dalam kerajaan sorga. Jangan pikir kita gampang saja. Aku mengalir seperti air jalan hidupku, sesuka aku sendiri. Tetapi ada aturan di dunia saja, di pemerintahan punya undang-undang, Tuhan punya undang-undang. Itulah firman Tuhan. Kita patuhi undang-undang Allah, itu firman Allah, kita akan selamat. Di dunia ini banyak sekali kejahatan, banyak sekali yang dilakukan manusia, dosa-dosa, tapi sudah dianggap normal, sudah dianggap biasa saja. Tapi Tuhan katakan kalau kamu tidak seperti anak kecil ini, kamu tidak bisa masuk surga. Kembali kepada sifat anak kecil yang tulus, murni, ikhlas. Hati yang seperti ini. Saya selalu menjaga hati ini. Ada di dalam Alkitab Amsal 4. Jagalah hati kamu melebihi dari segala yang patut kamu pelihara. Ini hati ini sungguh luar biasa. Melebihi dari apapun, dari harta, kekayaan, emas berton-ton sekalipun, hati kita ini yang harus dijaga. Kalau kita menjaga hati kita ini di hadapan Tuhan, melebihi dari segala apapun, kita bisa memelihara hati kita. Pikiran tenang, pikiran bersih, hati kita murni, hati kita menjadi baik, enak dalam menjalani hidup ini. Saya bukan hanya berkata begini, tapi saya alami dalam diri saya. Saya berusaha setiap hari. Bagaimana menjalani hidup ini bersih. Bagaimana menjalani hidup ini murni di hadapan Tuhan. Menjaga hidup ini supaya ada terus di dalam kehendak dari Tuhan. Yang kedua, sifat daripada anak kecil, mungkin saudara juga sudah tahu. Anak kecil tidak punya dendam. Anak balita apalagi tidak punya dendam. Dulu waktu anak kami lahir Brian, beda 6 bulan dengan cucu saya Billy waktu ada di Trisi. Tapi sering ke sini.
Dari pertumbuhan mereka, dari bulan ke bulan, tahun ke tahun, atau di bawah balita. Saya seringkali bingung ngadapin ini dua anak ini. Yang satu cucu, yang satu anak. Mereka ini lagi main-main. Tiba-tiba, wah, yang satu marah. Tiba-tiba yang satu mulai jambak rambut. Apa ini? Apa? Ini bukan berlaku sebulan sekali. Satu hari itu bisa berkali-kali. Saya lihat sendiri. Tapi setelah selesai itu, udah lari-lari lagi, main-main lagi, ketawa-ketawa lagi. Jadi saya perhatiin, oh beginilah sifat anak kecil ini. Di bawah 5 tahun. Mereka belum tahu apa itu sifat dendam. Tidak ada dendam dalam diri mereka. Tidak ada yang namanya sakit hati dalam diri mereka. Ini saya lihat sendiri dan pelajari sendiri. Anak balita ini. Biar nangis-nangisan. Biar mereka ini, itu, ini. Tapi sebentar kemudian sudah saling kejar-kejaran. Sudah saling ketawa-ketawa lagi. Tidak ada romannya, dendam, marah, kebencian. Tidak ada. Itu sifat anak balita di bawah 5 tahun. Apa arti dendam, saudara? Dendam itu adalah keinginan yang begitu keras untuk membalas. Saya ulangi. Dendam itu adalah suatu keinginan yang keras untuk membalas. Sebelum aku balas, aku belum tenang hidup ini. Itu dendam. Ini sangat berbahaya sekali. Dendam itu muncul, memang kita hidup di tengah dunia yang penuh dengan kejahatan dan dosa. Di tengah-tengah lingkungan, apapun itu, dari segala aspek kehidupan manusia, bisa muncul orang tidak suka, orang tidak senang, kita mungkin dibuli orang, kita mungkin disakiti oleh orang, kita mungkin dipermainkan orang, kita mungkin ditipu oleh orang, kita diperlakukan tidak adil dan lain-lain sebagainya, yang akan membuat kita bisa bukan sekedar marah, tapi menjadi dendam. Menjadi dendam. Nah, ini sangat berbahaya. Kalau orang sudah dendam, ini mengakibatkan fatal di dalam dirinya tanpa dia sadari. Sifat anak ini di bawah 5 tahun tidak menyimpan kemarahan, tidak menyimpan kebencian, tidak menaruh dendam di dalam kehidupan mereka. Oke, kita mendapat ketidakadilan orang, kita disengiti oleh orang, kita tidak disukai oleh orang, atau ada orang yang melakukan kita tidak adil. Bagi saya, oke saja. Dianggap lewat saja. Dulu sekali saya kalau menghadapi orang-orang jahat dan lain sebagainya, aduh, nggak bisa tidur. Aduh, gimana orang ini bisa supaya dia dibalaslah oleh siapa ke, oleh ini, supaya dia begini, supaya dia begitu. Waduh. Tapi setelah berjalannya waktu saya renungkan firman Tuhan, percuma orang mendendam kepada siapapun. Kita belum tinggal di Taman Eden, kita belum tinggal di sorga. Kita masih ada di lingkungan orang-orang berdosa, orang-orang yang jahat. Kita mudah disakiti, kita mudah tidak diperhatikan, tidak dipedulikan. Kita mudah dikadali oleh orang, kita mudah disakiti oleh orang. Itulah kita hidup di tengah-tengah dunia ini. Tapi mari seperti Tuhan Yesus katakan, jadilah seperti anak kecil ini. Tidak ada rasa dendam dalam dirinya. Tidak ada. Kalau kita memiliki sifat dendam, saya renungkan sekali, kita yang rugi sendiri. Kita dendam tidak bisa makan, kita yang menaruh dendam tidak bisa tidur,
Kita yang menaruh dendam, kita kacau sendiri. Orang yang mungkin kita dendam itu lagi enak-enak makan, lagi enak-enak tidur. Kita yang tersiksa. Melihat orangnya udah marah. Mendengar suaranya sudah jengkel. Ini sifat dendam ini. Bukan dari Tuhan. Tetapi itu dari iblis. Itu sebabnya Tuhan inginkan kita. Sebagai umat pilihan dari Tuhan. Kita jauhkan sifat dendam ini. Kalau kita melihat dalam Alkitab. Ya. Imamat 19 ayat 18. Di situ ada ayat berkata. Tuhan berkata kepada bangsa Israel umat pilihan Tuhan. Kalau ada orang menjahati kamu. Jangan kamu menuntut balas kepada mereka. Kalau ada sesama anak Tuhan orang Israel menyakiti kamu, jangan kamu membalas. Kalau ada lingkungan keluargamu menyakiti engkau, jangan engkau tuntut balas kepadanya. Jangan engkau menaruh dendam kepada mereka. Itu firman Tuhan katakan. Kolose pasal 3 ayatnya yang ke-13, firman Allah berkata begini. Kolose 3:13, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. Ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu. Kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan yang menyempurnakan. Amin. Ini kita lihat. Firman Allah mengajar kita. Udah jangan kita menjadi dendam kepada siapapun. Kita masih atau kita harus saling mengampuni satu dengan yang lain. Seperti apa? Seperti Tuhan yang sudah mengampuni kita. Wow, kita ini dosanya tidak terhitung. Dosa kita bagaikan merah kirmisi, bagaikan merah Patma. Yesus begitu berbelas kasihan. Oleh darahnya, oleh pengorbanannya, kita diselamatkan. Dia lupa perbuatan dosa-dosa kita. Kalau saudara membaca di rumah, Mazmur 103 ayat 11 sampai 13. Saudara baca di sana. Sejauh timur dan sejauh barat, disitulah Tuhan akan membuang segala dosa dan pelanggaran kita. Dia tidak ingat-ingat lagi dosa, kejahatan yang kita lakukan menyakiti Tuhan. Sejauh timur, siapa yang bisa ukur timurnya? Siapa yang ukur sejauh barat? Tidak ada yang bisa. Tapi begitulah Tuhan membuang segala salah, dosa, kejahatan saya dan saudara. Dia tidak ingat lagi. Itu Tuhan katakan seperti itu. Kita harus memiliki satu prinsip dalam kehidupan ini supaya hidup kita hidup tenang. Hidup kita ini selalu ada sukacita. Hidup kita selalu ada damai sejahtera dari Tuhan. Membuang ini. Orang mau ngapain kita? Orang menjelekkan kita. Orang mungkin bisa membuat kita sampai wah sedih luar biasa. Memfitnah kita lah, wah macam-macam. Sudah. Bagi saya punya prinsip begini. Kalau cuma dengar dari kuping, anggap lalu saja. Itu mungkin mereka tidak suka, mungkin mereka iri atau apa itu. Ya. Asal jangan mereka datang. Lalu membawa alat, lalu memukul, menyiksa tubuh saya. Kalau cuman omongan, cuman fitnaan, anggap angin lalu saja. Wis, kita tenang. Kita tenang. Kita tidak sakit hati. Kita tidak ada akar pahit. Kita mau cari dunia ini di mana orang yang tidak ada dosa semua di dunia.
timur, barat, selatan, utara, kota besar sampai kota kecil, desa, itu penuh dengan dosa dan kejahatan. Nanti di sorga kita sudah aman, tentram, penuh kemuliaan, kesenangan. Kalau masih di dunia, ya sudah, mau apa? Kita juga manusia memang belum sempurna. Kita juga banyak kekurangan, banyak kelemahan. Kita bisa, tingkah kita bisa orang menilai lain. Perbuatan kita bisa aja orang menilai lain. Tapi kita buang itu. Dendam itu sangat merusak fisik kita. Saya membaca kemarin ini, cuma satu yang saya ada beberapa di situ. Di situ dikatakan orang yang dendam katanya akan merusak organ-organ tubuh vital yang ada di dalam tubuh manusia. Itu yang saya baca kemarin. Akan merusak organ-organ tubuh dalam, apakah itu ginjal mungkin, apakah itu jantung, atau organ tubuh apalagi. Karena dendam. Lambat laun akan merusak, menggerogoti kesehatan kita. Dan waduh, berarti saya akan sampaikan firman Allah besok ada kaitannya dengan ini. Ya, kita lihat saudara-saudara, contoh di dalam Alkitab. Bagaimana Yusuf? Yusuf punya 10 kakak. Sejak kecil dia itu dibully sama kakak-kakaknya. Karena Yusuf lahir dari ibunya bernama Rahel. Dalam umur yang sudah tua. Jadi Yakub sangat sayang. Dibuatkannya jubah, pakaian yang khusus kepada anaknya Yusuf. Tapi disitulah kakak-kakaknya iri, cemburu, marah. Sejak kecil itu dia dibully. Dia dianiaya dan sebagainya oleh kakak-kakaknya. Satu waktu ayahnya suruh, Yusuf bawa perbekalan makanan kepada kakak-kakakmu yang sedang mengembalakan kambing domba. Yusuf nurut bawa perbekalan. 10 kakaknya lihat, wah iki si Yusuf ini. Bukannya senang dibawai oleh-oleh, dibawain makanan. Tapi mereka lihat nih, wes dalam si tukang mimpi wis arep teka, arep menek. Mereka katakan begitu. Bukan bangga senang dapat perbekalan makanan. Lalu setelah dia sampai, mereka sambut dengan apa? Hinaan. Pakaian yang dia pakai disobek-sobek. Tidak disebutkan mereka menganiaya dia seperti apa. Bahkan kejahatan berikutnya mereka lakukan. Mereka katakan buang saja dia di sumur. Tidak jauh dari situ ada sumur. Ini bukan sumur yang ada di daerah kita cuma 3 meter sudah ketemu air. Sumur di padang gurun itu bisa 10 meter atau bisa kurang lebih seperti itu. Mereka sepakat ceburkan Yusuf di dalam sumur. Betapa jahatnya kakak-kakaknya ini. Lalu tidak tahu berapa jam di situ. Lewatlah khalifah dari Mesir. Pulang ke Mesir. Timbul ide mereka. Wah, kita jual saja dia ya. Mati percuma dia di dalam sumur kalau begini. Kita dapat duit. Sepakat jual. Jual juga cuma 20 keping perak. Mungkin kalau dibeli binatang mungkin cuma 2-3 ekor. Jual. Penghinaan sekali. Lalu kita lihat seterusnya sampai di Potifar, dia difitnah oleh istrinya, masuk dalam penjara. Tapi akhirnya Yusuf menjadi orang kedua setelah Firaun. Lalu kakak-kakaknya pergi beli gandum, uangnya dikembaliin, gandum diisi penuh.
Habis lagi, balik lagi. Yusuf sudah tahu ini kakak-kakaknya. Iki sing jahat di kitaku. Dikasih lagi. Cerita pendeknya. Akhirnya Yusuf menyatakan diri. Dia adalah Yusuf kepada saudara. Saudaranya sujud menyembah. Dia perdana menteri di Mesir. Lalu tidak lama kemudian ayahnya meninggal. Yakub meninggal. Lalu apa yang dikatakan oleh kakak-kakak Yusuf ini? Ya, di dalam Kejadian 50, di situ dikatakan di dalam ayat 18, juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Atau tidak apa kita baca dalam ayat 16, sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf sebelum ayahnya mati. Ia telah berpesan, beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa-dosa mereka, dan mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Tapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut sebab aku inikah pengganti Allah. Saudara-saudaranya sadar ayah mereka mati. Lalu mereka berpikir, pastilah dalam ayatnya yang ke-15, Yusuf akan membalas dendam kepada kita. Ya, dikatakan bahwa ayah mereka telah mati. Berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Mereka ingat sejak kecil mereka suka bully, aniaya si Yusuf. Disobek-sobek pakaiannya, dimasukkan ke sumur, dijual dengan 20 keping perak, begitu sangat murah. Setelah mati ayahnya, mereka pikir Yusuf akan balas dendam ini. Cilaka kita, mati semua kita ini. Tapi pada waktu mereka datang kepada Yusuf, Yusuf katakan dalam ayat 20, memang kamu telah mereka-reka atau merencanakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakan atau merencanakan untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Janganlah takut, aku akan menanggung makananmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Yusuf tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Dia cukup punya alasan membalas. Mungkin dia berkata, aku sejak kecil aku diperlakukan tidak baik oleh kamu. Tapi tidak. Dia katakan, memang sejak dulu kamu selalu merencanakan yang tidak baik kepadaku. Tapi Tuhan telah merencanakan yang baik untuk aku dan untuk memelihara kamu, anak-anak dan keturunan kamu. Malah Yusuf memberi kekuatan, penghiburan. Jangan engkau takut, jangan kamu takut. Membaca sejarah ini luar biasa. Kenapa Yusuf diberkati oleh Tuhan? Dia tidak memiliki sifat dendam di dalam dirinya. Dia seperti anak kecil yang Tuhan Yesus beritakan di dalam ayat ini. Kita lihat Tuhan Yesus dianiaya, disiksa, memikul salib. Tidak ada salah yang dia lakukan. Malah dia menyelamatkan umat manusia. Tapi kalau saudara baca dalam Lukas pasal 23 ayat 34. Sebelum dia meninggal, dia mengembuskan nafas terakhirnya. Dia berdoa kepada Bapa, Bapa ampunilah mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan kepadaku.
Tuhan luar biasa. Tidak ada sifat dendam dalam dirinya. Itulah yang Allah inginkan terjadi dalam kehidupan saya dan saudara. Stefanus dirajam dengan batu di bawah pimpinan Saul waktu itu. Sebelum dia mati, dia katakan, ampunilah mereka. Mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan kepadaku. Kita lihat orang-orang ini tidak memiliki sifat dendam. Itulah yang Tuhan inginkan dalam kehidupan saya dan saudara. Untuk tidak dendam, kita latih diri kita. Kita minta kekuatan dari Tuhan. Kita minta pertolongan dari Tuhan. Tuhan, jamah hati saya. Kalau saya masih memiliki sifat dendam, kebencian yang luar biasa, angkat ya Tuhan. Supaya saya memiliki sukacita, memiliki damai sejahtera dalam kehidupan ini. Orang kalau tidak ada dendam, dia selalu berjalan dengan sukacita. Selalu ada ucapan syukur dalam dirinya. Orang tidak ada dendam, selalu dia ada damai sejahtera dalam dirinya. Enak sekali hidup seperti ini. Biar ini yang menjadi kerinduan kita. Kita minta Tuhan, jamah saya Tuhan. Di sekeliling kita, di lingkungan kita, dimanapun kita pergi, dimanapun kita berada, kita bisa ketemu kepada orang-orang yang memiliki sifat ini. Tapi saya dan saudara tidak. Kita buang jauh-jauh itu. Seperti Tuhan membuang segala salah dosa kita sejauh timur dan barat. Itulah dia membuang segala salah dosa kita. Yang ketiga terakhir, sifat dari seorang anak ini, yaitulah dia itu memiliki sifat yang rendah hati. Itu sebabnya di dalam Matius 18 ini ayatnya yang ke-4. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan sorga. Anak kecil identik dengan kerendahan hati. Apa yang mereka lakukan tidak didasarkan dengan hati yang angkuh, tidak didasari dengan hati yang sombong. Mereka masih murni, mereka masih polos. Tidak ada niat sedikitpun untuk menjadi tinggi hati, tidak ada niat sedikitpun untuk menjadi sombong. Mereka belum mengerti untuk hal-hal seperti itu. Itu juga yang Tuhan inginkan untuk saya dan saudara-saudara. Kalau kita lihat di dalam Alkitab, dari perjanjian lama sampai kepada perjanjian baru, di situ banyak sekali ayat yang menegaskan supaya kita harus hidup dengan rendah hati di hadapan Tuhan. Sebab Yesus sendiri berkata bahwa dia adalah rendah hati dan lemah lembut adanya. Kita harus memiliki sifat yang baik seperti ini. Apa sih yang harus kita banggakan dalam diri? Apa sih yang kita patut sombongkan dalam diri ini? Kita hidup hanya kemurahan Tuhan. Kita ada pun sampai saat ini cuman karena anugerah daripada Tuhan. Tidak ada yang hebat bagi saya dan saudara. Manusia itu memang sangat rentan dengan apa yang namanya kesombongan ini. Kesombongan ini muncul dari suatu keinginan yang negatif yang ada di dalam dirinya. Iblis pertama kali, dia ingin sekali menjadi seperti Allah. Dia ingin sekali dipuji, disembah seperti Allah. Muncul keinginannya untuk bisa menjadi seperti Allah. Karena sudah dirasuki dengan kesombongan di dalam dirinya. Padahal Tuhan angkat dia menjadi seorang pelayan di takhta daripada Tuhan. Dosa yang dibuat yang sangat menyakiti Tuhan bukan oleh manusia, tapi oleh iblis atau Lucifer di takhta daripada Allah. 5 kali dalam Yesaya 14, aku ingin begini, aku ingin begini, aku ingin menyamai dia dan seterusnya. Tuhan buang dia, lemparkan dia akibat kesombongannya. Namun
bibit-bibit kesombongan ini terus bertumbuh subur dalam kehidupan manusia yang berdosa ini. Sedangkan dosa ini sangat dibenci oleh Tuhan. Sangat-sangat dimurkai oleh Tuhan. Dosa ini tidak pandang bulu. Tidak pandang bulu. Oh, dia adalah manusia biasa jadi bisa sombong. Dia adalah pejabat jadi bisa sombong. Tidak, siapapun itu mudah sekali kena dengan penyakit rohani sombong ini. Kita lihat dalam Alkitab, Raja Uzia dipakai, diurapi oleh Tuhan, luar biasa, diberkati oleh Tuhan. Tapi bukan dia bersyukur, tapi dia menjadi sombong. Lalu Allah menghukum dia dengan penyakit kusta. Dia disingkirkan di hutan dan mati dalam keadaan seperti itu. Karena kesombongan dan keangkuhan. Nebukadnezar, dia berkata, Babel, kota Babel besar ini adalah aku yang sudah membuatnya. Oleh karena aku membuat kota yang luar biasa hebat. Masih saja mulutnya berkata-kata, Tuhan pukul dia. Separuh jadi binatang, separuh jadi burung. Makanannya rumput dan kukunya seperti kuku burung. Separuh manusia, separuh binatang, separuh burung. Allah kutuk Nebukadnezar karena kesombongannya seperti itu. Akhirnya tepat waktu dia sadar dan dia akui hanya patut disembah adalah Allah Daniel, Allah Sadrak, Mesak, Abednego. Dialah Allah yang patut disembah. Barang siapa tidak menyembah Allah Mesak, Sadrak, Abednego dan Daniel, rumahnya akan diruntuhkan. Hanya ada satu yang disembah, hanya ada satu yang dipuji, hanya ada satu yang harus diagungkan, ialah Allah. Itulah yang kita lihat dalam Alkitab. Fatal orang yang memiliki kesombongan. Kesombongan itu bisa ada di dalam gereja. Kesombongan bisa ada di dalam diri pendeta. Kesombongan ada di dalam diri pelayan Tuhan, jemaat Tuhan, itu bisa. Kesombongan hanya beda tipis dengan kerendahan hati. Orang bisa berkata saya tidak sombong, padahal hatinya sombong, bisa berkata seperti itu. Makanya Alkitab memberitahu dalam Amsal Sulaiman, orang yang tinggi hati akan hancur. Amsal 18 ayat 12. Orang yang congkak akan hancur, akan dipatahkan. 1 Petrus 5 ayat 5. Allah menentang orang yang sombong, tetapi menaruh belas kasihan kepada mereka yang rendah hati adanya. Dosa kesombongan, saya ulangi, dia bisa punya akses kepada siapapun. Siapapun, terlebih kita sebagai anak-anak Tuhan. Makanya kita harus mewaspadai. Orang sombong sebetulnya simple. Karena dia merasa dia lebih baik dari orang lain. Dia lebih pintar daripada orang lain. Dia lebih berhasil daripada orang lain. Dia lebih beruntung daripada orang lain. Dia lebih gagah daripada orang lain. Dan lain-lain dan lain sebagainya. Muncul ada kesombongan. Saya setiap hari berdoa sama Tuhan. Tuhan, tekan hidup saya. Supaya setiap hari saya akan hidup merendahkan diri di hadapan Tuhan. Orang berkata saya rendah hati, belum tentu. Oh, saya ini orang yang tidak sombong, belum tentu. Yang menilai bukan manusia. Yang menilai itu adalah Tuhan. Bagaimana untuk kita tidak menjadi sombong? Kita selalu merasa hidup kita hanya oleh anugerah Tuhan. Tidak ada yang dapat kita banggakan dalam hidup ini.
Kalaupun kita punya makan dan minum, kalaupun kita punya rumah tempat tinggal, kalau kita pun punya fasilitas untuk kita bisa hidup, hal-hal itu bukan kita jadikan sebagai sesuatu yang kita sombongkan dalam diri ini, tapi makin membuat kita rendah hati. Terima kasih Tuhan, aku bisa makan, aku bisa minum, aku bisa pakai, aku ada tempat tinggal, ada fasilitas ini. Terima kasih Tuhan. Tidak ada yang aku banggakan dalam hidup ini selain aku banggakan hanya Tuhan. Kita belajar dan terus belajar menekan ego kita ini. Memang sangat sulit. Manusia sangat rentan dengan keangkuhan dan kesombongan. Dan Tuhan tidak suka dengan sifat seperti itu. Tuhan ambil seorang anak kecil, balita. Kamu harus jadi seperti mereka. Kalau kamu tidak jadi seperti mereka, kamu tidak masuk dalam kerajaan Allah. Apakah tidak ngeri kalau kita lihat kebenaran firman Allah ini? Percuma kita beribadah, percuma kita jadi orang Kristen kalau nantinya kita tidak masuk dalam kerajaan Allah. Karena sifat anak kecil yang murni, yang polos, yang jujur, sifat anak kecil yang tidak penendam, sifat anak kecil yang rendah hati tidak ada dalam diri kita. Biar kita berdoa kepada Tuhan pada pagi siang hari ini. Biar Roh Kudus menjamah hati kita. Penuhi kita dengan kasih dari Allah. Penuhi kita dengan urapan Roh Kudus. Maka kita akan menjadi sifat anak kecil ini yang selalu hidup murni, tulus dan ikhlas. Tidak ada dendam, tidak ada keangkuhan, kesombongan. Hidup di dalam kerendahan hati. Tuhan memberkati. Kita masuk di dalam doa. Haleluya. Glory, haleluya, haleluya. Amin, haleluya. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Haleluya. Oh, bawalah diriku kepada segala oh, agar ku tidak tersesat mengikuti. Oh, peganglah tanganku Roh Kudus. Oh, peganglah tanganku Roh Kudus. Amin. Oh, haleluya. Oh, ria masa kalabaya balabas. Kami tidak bisa jalan sendiri tanpa kekuatan Roh Kudus. Kami lemah Tuhan. Haleluya. Kami tidak berdaya. Haleluya. Kami sudah dengar firman Allah. Kami harus menjadi seperti anak kecil. Oh, hidup dalam kemurnian, ketulusan. Oh, tidak ada dendam dalam hati. Oh, tidak sombong, tapi selalu merendahkan diri di hadapan Tuhan. Haleluya. Agar ku tidak tersesat mengikuti. Oh, peganglah tangan di Bapak Rudi berdoa. Oh, peganglah tanganku Roh. Oh, tolonglah kami Tuhan. Oh, setiap hari. Haleluya. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Haleluya, amin. Oh, bawalah diriku kepada
tersesat, mengikuti agar ku tidak tersesat. Amin. Haleluya. agar ku tidak tersesat, mengikuti jalanmu. Haleluya. 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 Urapi kami Tuhan, penuhi dengan roh-Mu ya Bapa. Kau baik Tuhan, Kau baik Bapa ya bala bala ya bala 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 bala. Glory glory, haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Amin, haleluya. Glory. Terima kasih Bapa di dalam surga. Sungguh firman-Mu luar biasa Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Firman-Mu begitu ajaib di tengah-tengah kehidupan kami ya Tuhan. Biarlah di dalam sisa hidup kami ini ya Bapa, kami terus hidup di dalam pertobatan yang sejati ya Tuhan. Bukan pertobatan yang main-main ya Bapa. Terima kasih Bapa di dalam surga. Ajar kami terus untuk seperti anak kecil Tuhan, yang memiliki kepolosan di dalam hidup ini ya Bapa, yang memiliki kerendahan hati di dalam hidup ini ya Tuhan. Sungguh Kau baik Bapa, sangat-sangat baik ya Tuhan. Jauhkan kami dari dendam ya Bapa. Jauhkan kami dari kebencian ya Tuhan. Bahkan jauhkan kami dari akar pahit ya Bapa. Kalau selama ini ya Tuhan, kami masih melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu, ampuni kami ya Bapa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, Engkau sudah mengingatkan kami dengan kebenaran firman-Mu. Biarlah kami terus sadar, kami terus sungguh-sungguh kepadamu ya Bapa. Inilah iman percaya kami kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Biarlah apa yang sudah Kau sampaikan melalui hamba-Mu Tuhan tertanam di dalam hati dan pikiran kami, menjadi rema di dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan. Bahkan ajar kami untuk sungguh-sungguh mempraktekkan kebenaran firman-Mu. Inilah doa kami, inilah kerinduan kami kepadamu ya Bapa. Engkau terlalu baik di dalam kehidupan kami Tuhan. Biarlah kasih-Mu terus membakar kehidupan pribadi kami. Terima kasih Bapa di dalam surga. Engkau sudah memberkati kami dengan kebenaran firman-Mu melalui hamba-Mu. Engkau juga berkati Bapak Ibu Gembala di tempat ini, anak cucu menantu mereka Tuhan Kau berkati. Berkati kami juga seluruh sidang jemaat-Mu ya Bapa. Berikan terus kami semangat ya Tuhan. Sebentar kami mau memberikan korban persembahan, Kau sucikan kuduskan tangan-tangan kami. Kami mau serahkan semuanya Tuhan ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.